Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada satu halangan apapun ya. Oke, pada pagi ini kita bertemu dalam format platform online ya. Nanti saya akan membuat video ini dan saya share di YouTube dan bisa dilihat di YouTube ya gitu. Pada mata kuliah bahasa Indonesia kali ini, seperti yang kita janjikan pada pertemuan sebelumnya, pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang keterampilan berbahasa Indonesia pada bab 1. Dan untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya, ketiga dan seterusnya akan dimulai oleh kelompok selanjutnya untuk berpresentasi gitu ya. Langsung saja kita mulai kesempatan pada kali ini biar tidak panjang lebar dan kalian juga bisa ngirit kuotanya gitu ya. Cakupan materi pada pagi kali ini adalah kita akan fokus ke 4 subtopik pokok bahasan tentang keterampilan berbahasa Indonesia, yaitu hakikat keterampilan berbahasa Indonesia, manfaatnya apa sih kita bisa terampil berbahasa Indonesia, dan aspek-aspek apa saja kah yang termasuk dalam keterampilan berbahasa Indonesia, dan relevansinya apa antar aspek tersebut dalam menyampaikan ide gagasan dalam keterampilan berbahasa Indonesia. Seringkali kalau kita lihat acara Mata Najwa, itu bagaimana Najwa menyampaikan pertanyaan kepada narasumber, itu selalu membuat narasumber gagap gitu ya, nggak tahu harus menjawab seperti apa, dan kadang terus dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan yang sungguh-sungguh memukau gitu. Nah, ini Mbak Najwa adalah salah satu contoh baik yang telah memiliki keterampilan berbahasa Indonesia. Nah, tidak sedikit ya profesi yang banyak tergantung terhadap keterampilan menyampaikan materi gitu. Seperti dosen juga sama ya, dosen harus bisa memiliki keterampilan berbahasa sehingga apa yang disampaikan dapat difahami oleh mahasiswanya. Ada juga motivator, nah itu dalam memilih diksi, menyampaikan gagasan sehingga bisa mempengaruhi secara mental, memberikan sugesti kepada audiens agar melakukan apa yang disampaikan oleh motivator tersebut gitu. Jadi keterampilan seperti inilah yang harus kita butuhkan ya. Sebenarnya tidak hanya lesan, keterampilan dalam bentuk tulisan pun juga menjadi keharusan gitu ya. Seorang penulis misalnya seperti Andrea Hirata yang berhasil memproduksi karyanya seperti Laskar Pelangi, Edenser, Sang Pemimpi. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana keterampilan berbahasa itu bisa dikuasai dan bisa menjadi ladang profesi kita nanti ke depannya seperti apa. Nah, kita gak ada yang tahu nanti ke depannya profesi kita seperti apa, apakah nantinya akan juga tergantung kepada bagaimana kita menguasai keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, langsung pertama kita masuk ke materi hakikat keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasa, kalau kita breakdown dari kata terampil ya, keterampilan adalah akar dari kata terampil. Dalam bahasa Indonesia artinya cakap, mampu untuk menyelesaikan tugasnya gitu. Jadi keterampilan adalah menurut KBBI kecakapan untuk menyelesaikan tugas gitu. Nah, sedangkan keterampilan berbahasa Indonesia dalam KBBI adalah kecakapan seseorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, dan berbicara. Jadi kalau bisa saya simpulkan, keterampilan berbahasa Indonesia adalah kemampuan seseorang dalam mengolah informasi yang berupa bunyi, lambang, suara untuk dijadikan sebuah pesan yang kemudian disampaikan terhadap orang lain, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Jadi kalau kalian misalnya suka sama seorang ini ya, terus kalian nggak menyampaikan dalam bentuk bunyi, tulisan, saya yakin orang yang kamu cintai tidak tahu apa yang kamu inginkan. Jadi disinilah keterampilan kita untuk memilih diksi ya, diksi yang bagus, diksi yang menyentuh,
sehingga dia dapat membuka pintu hatinya untuk kita singgahi, seperti itu. Nah, ini dalam tabel gambar ya, kita bisa kita lihat ada dua format dalam diagram komunikasi kita, yaitu ada komunikasi satu arah, yaitu pembicara dan yang diajak bicara, ya gitu ya. Dia memiliki pesan yang harus disampaikan kepada penerima atau pendengar, gitu ya. Nah, pesan ini yang ada dalam bentuk gagasan, ide, pikiran, dan dia ingin sampaikan. Caranya gimana? Yaitu dengan men-encoding. Apa itu encoding? Yaitu merubah pesan-pesan gagasan yang abstrak tersebut dirubah ke dalam bentuk lambang, tulisan, atau bunyi, sehingga bisa ditransmisi, bisa diberikan kepada si penerima atau decoder yang tadinya berupa lambang, kemudian dirubah, ditransfer, dikonvert menjadi sebuah pesan gagasan yang tentunya sama ya, yang sama dengan apa yang disampaikan oleh pengirim tadi ya, sehingga terjadi pemahaman, penyampaian pesan yang disampaikan pengirim kepada penerima. Sedangkan kalau dua arah, seperti proses di awal, seorang pengirim pesan itu men-encoding, merubah isi pesannya ke dalam lambang-lambang, bunyi, kemudian disampaikan kepada si B atau penerima. Si penerima menerima lambang tersebut, bunyi tersebut, kemudian diproses, di decoding menjadi sebuah pesan. Kemudian dari pesan itulah nanti dia akan mencoba untuk merubah kembali pesan tersebut menjadi lambang, bunyi, dan bunyi itu akan diterima kepada si pengirim, dan si pengirim akan merubah lagi jadi sebuah lambang, sebuah pesan. Ini pesan ya, ini pesan bukan lambang, seperti itu. Berikutnya, apa sih manfaat kalau kita itu memiliki keterampilan berbahasa? Yang pertama adalah pasti ya, kita bisa mengungkapkan ide, gagasan, pokok pikiran. Karena dengan ini orang yang akan kita ajak bicara, kita sampaikan pendapat kita, pasti akan mengerti maksud kita. Yang kedua adalah mengekspresikan perasaan, ya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Seorang orang tua yang ingin menyampaikan perasaan sayangnya ke anaknya itu juga lewat ragam bahasa. Yang ketiga, menyatakan kehendak, keinginan. Tadi sudah saya sampaikan juga. Ini kalau kita lagi presentasi di simposium, seminar, kita laporkan fakta-fakta yang kita amati dalam penelitian kita. Ini juga kita butuh bahasa lisan. Nah, seorang pujangga itu juga menyampaikan ide gagasannya, tapi dengan cara yang berbeda tentunya ya, karena dia punya koleksi banyak diksi, kosakata yang mungkin berbeda dengan seorang motivator misalnya. Itu juga salah satu keterampilan yang dia miliki, dan tidak semua orang ya bisa memiliki kemampuan memilih diksi yang bagus seperti seorang pujangga. Berikutnya, aspek keterampilan berbahasa. Seperti yang kita tahu, ada 4 aspek. Ini kalau dalam bahasa Inggris juga sama ya. Mendengarkan atau menyimak, atau bahasa Inggrisnya ada listening, ada berbicara atau speaking, ada membaca reading, dan menulis writing. Nah, di sini harus urut ya. Karena ini kalau kita analogikan, seorang lahir dan sudah diberi berupa apa saja suara-suara, sehingga lambat laun kayak bunyi suara lambang itu sudah masuk ke dalam pikirannya, fungsi yaitu Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa aspek keterampilan berbahasa itu ada 4, yaitu mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dan ini harus hierarki ya, harus urut ya gitu. Nah, di tabel ini bisa kita lihat ada 4 jenis keterampilan berbahasa yang diklasifikasikan menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah keterampilan berbahasa secara reseptif, artinya dia menerima, dia tidak memproduksi gitu ya. Yaitu ada
Kalau lisannya ada menyimak, kalau tulisnya ada membaca. Sedangkan ragam keterampilan secara produktif, dia memproduksi lambang, bunyi, itu nanti dibagi menjadi keterampilan lisannya berbicara dan tulisnya menulis. Nah, kita akan uraikan satu persatu keterampilan yang kita sampaikan tadi. Yang pertama adalah keterampilan mendengarkan atau menyimak gitu. Secara definisi, menurut Tarigan 1985, menyimak adalah proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, untuk menangkap apa isinya yang disampaikan oleh pembicara melalui bahasa lisan. Jadi di sini ada proses memahami ya. Jadi tidak hanya dengarkan doang, tapi ada proses memahami di sini ya. Dan dengan penuh perhatian. Jadi kalau kita gosip itu pasti kita wah, rasanya gimana kalau ada orang gosip kita dengerin, kita benar penuh perhatian gitu. Sehingga nanti bisa kita sampaikan gosip itu. Jangan, ini contoh yang tidak baik ya gitu. Ada apresiasi. Ya, di sini ada proses apresiasi, proses menghargai, dan interpretasi. Proses untuk menafsirkan kembali dengan kemasan bahasa kita jika kita mau menyampaikan dari hasil apa yang kita dengarkan. Sedangkan tujuan dari menyimak adalah satu, kalau kita sedang misalkan di suatu simposium, seminar tentang penanganan COVID misalnya gitu. Apa sih tujuan kita mendengarkan atau mengikuti acara tersebut? Satu, pastinya ingin mendapatkan informasi atau fakta apa saja yang disampaikan oleh pembicara tentang adanya penyebaran kasus COVID misalnya. Dua, kita bisa menganalisis informasi fakta tersebut. Nah, ini kalau yang ketiga, mendapatkan inspirasi kalau kita mau dengerin motivator sedang berbicara ya di acara-acara tertentu, ini cocok gitu. Nah, kalau kita pas menghadiri acara stand up comedy ya, kita dengarkan para stand up comedian yang sedang menyampaikan materinya. Nah, ini kita bisa dapatkan hiburan. Itu adalah beberapa manfaat beberapa tujuan dari keterampilan menyimak. Selanjutnya, tahapan apa sajakah dalam proses keterampilan menyimak? Menurut Saleh Abbas, itu ada mendengarkan lambang bunyi yang disampaikan, kemudian kita identifikasi lambang-lambang tersebut, dan kita tafsirkan apa saja makna yang ada dalam lambang tersebut, dan kita nilai baik buruknya, dan kita tanggapi ya, secara positif tentunya ya, karena itu adalah proses dari aktualisasi diri. Selanjutnya, tentang faktor apa sajakah yang bisa menjadikan penentu keberhasilan seorang dalam menyimak gitu. Ini menurut Tarigan ya, ada 4 faktor nanti ya. Yang pertama adalah faktor pembicara. Nah, jika pembicaranya itu bisa menguasai materi, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, berbicara sistematis, tidak amburadul, dia bisa percaya diri dengan penampilannya yang sangat menarik, dan dia melakukan kontak dengan penyimak, saya yakin audiens, pendengar pasti akan merasa apa yang disampaikan oleh seorang pembicara dapat difahami dengan matang, dengan faktor-faktor yang ada disampaikan oleh pembicara tadi. Yang kedua adalah faktor penentu keberhasilan seorang dapat menyimak atau mendengar materi pembicaraan. Jika disampaikan oleh pembicara itu aktual, bermakna, sistematis, dan seimbang ya, jadi tidak memihak salah satu pihak tertentu. Nah, ini pasti akan diserap dengan baik ya. Kecuali kalau emang ada tendensi ketika dulu di tahun politik ya, itu seringnya tendensi ya untuk mendukung atau menjatuhkan lawan, itu jadi apa istilahnya ya, jadi tidak berimbang. Ini yang terkadang bikin kita cuek dan tidak mau mendengarkan apa yang mereka sampaikan karena informasi yang disampaikan tidak seimbang.
Berikutnya adalah situasi ya. Jika kamu dalam keadaan ruangan yang ramai, pasti tidak bisa menyimak dengan baik gitu. Bagaimana bisa kita bisa fokus mendengarkan apa yang disampaikan pembicara tapi selesai yang ramai. Dan waktu, jika Anda kuliah misalnya di pagi hari pasti lebih gampang masuknya dibanding Anda harus kuliah di sore hari, pasti ngantuk. Makanya materi yang disampaikan dosen tidak paham. Nah, peralatan juga mempengaruhi ya. Jika dalam suatu kondisi yang mengharuskan banyak partisipan, misalnya ada kampanye misalnya, kita nggak pakai peralatan mikrofon, speaker, pasti akan jadi masalah tersendiri dan tidak bisa didengarkan apa yang kita sampaikan. Ketenangan tadi yang saya sampaikan juga menjadi fokus ya, ketika seorang sukses mendengar apa tidak. Faktor yang terakhir adalah faktor penyimak atau pendengar itu sendiri ya. Itu dari kondisi pendengar. Jika pendengar maaf, jika kondisi pendengar dalam keadaan sehat, tentunya apa yang disampaikan pembicara dapat difahami dengan baik. Penuh konsentrasi, punya tujuan. Nah ini, kalau kamu datang ke acara kuliah misalnya, ke kuliah dan kamu nggak punya tujuan apapun, ya pokoknya berangkat, duduk manis, dengerin, ya nggak akan paham yang disampaikan dosen. Kecuali kalau kamu pengen bertujuan ingin menambah ilmu dan berminat mengembangkan potensi bakatmu, nah, pasti bisa itu dengan mudah mendapatkan pesan yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen. Nah, berikut adalah upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan menyimak kita. Yang pertama adalah mampu menyimpan atau mengingat unsur bahasa yang didengar menggunakan daya ingat jangka pendek atau short term memory. Berusaha membedakan bunyi-bunyi yang artinya beda dalam bahasa target kita, tentunya bahasa Indonesia ya, bukan bahasa yang lain. Menyadari adanya bentuk-bentuk tekanan nada, ini dalam bahasa lisan ya, warna suara atau intonasi. Menyadari adanya reduksi bentuk-bentuk kata. Yang keempat, membedakan dan memahami arti kata-kata yang didengar. Kadang satu kata itu bisa memiliki dua arti ya. Jadi kita harus lihat konteksnya seperti apa. Maaf. Yang kelima adalah mengenal bentuk-bentuk kata yang khusus atau typical word patterns. Yang keenam, mendeteksi kata-kata kunci yang mengidentifikasi topik dan gagasan. Yang kelima, yang ketujuh, menebak makna dari konteks. Ini seringkali kalau kita sering mendengarkan berbagai macam bentuk seminar misalnya atau konferensi, pasti kita akan bisa terlatih untuk menebak apa yang disampaikan si pembicara tadi. Selanjutnya kita masuk ke keterampilan kedua, keterampilan berbicara. Menurut Arigan dan Soleh Abbas, berbicara adalah penyampaian maksud atau ide, gagasan, pikiran kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan. Jadi fokusnya adalah bahasa lisan gitu. Contohnya yang sering memakai keterampilan ini adalah para ustadz ketika menyampaikan tabligh akbar gitu ya. Dosen juga sama. Meskipun dalam kondisi seperti ini tidak bisa langsung tatap muka, sebenarnya kalau saya boleh jujur, saya lebih senang untuk tatap muka ya, langsung, sehingga apa yang saya sampaikan itu langsung bisa difahami. Terkadang kalau bentuknya online seperti ini banyak kendalanya, mulai dari kendala sinyal, kendala format videonya yang harus dapat besar sehingga tidak bisa dikirim di WA misalnya. Itu jadi kendala tersendiri ya. Dan yang menurut saya paling penting adalah dari tatap muka kita bisa bicara hati ke hati. Ketika saya bikin jokes, ketika saya bikin guyonan, kalian langsung paham. Nah, kalau seperti ini, saya bikin jokes misalnya dan kalian tidak ada di sana, aduh, ini rasanya kayak bicara sendiri, itu aneh ya. Jadi banyak sekali kelemahan kalau kita harus berbicara lewat online. Tapi ya mau gimana lagi, emang kondisinya seperti ini ya.
Apa saja sih jenis keterampilan berbicara itu ya? Menurut tadi kan ada dua, itu berbicara satu arah dan berbicara dua arah gitu. Nah, kalau satu arah seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada contohnya pidato, ceramah, khutbah keagamaan ini. Ini harus searah ya, tidak bisa kita timbal balik, tidak bisa kita kasih respon ya. Misalnya ada seorang khut, seorang ustadz atau kiai yang sedang khutbah Jumat ya. Itu pola bicaranya adalah satu arah. Kita tidak bisa memberikan timbal balik gitu. Nah, misalkan dia lagi berkhutbah ya, masyarul muslimin wa jamaahku sekalian gitu. Pak, tidak bisa gitu ya, tidak bisa komplain, nanti aneh ya. Kalau kamu dengerin khutbah Jumat dan kamu komplain, kamu kasih respon, nanti kamu akan dikeluarkan dari masjidnya. Ini yang bahaya itu ya. Niatnya beribadah malah jadi musibah nanti ya. Yang kedua adalah berbicara dua arah, itu seperti diskusi, debat, seminar, simposium ya. Ini ada sesi tanya jawab, ada sesi pemaparan. Nanti jika ada sesi klarifikasi gitu ya. Jadi saling memberikan feedback antara pembicara dan audiens. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berbicara. Satu, ya, ketika Anda berada di sebuah forum yang mengharuskan Anda berbicara, bisa di depan kelas misalnya, atau di sebuah acara seminar gitu ya. Anda harus tetap bersikap wajar, tenang dan tidak kaku. Sebisa mungkin Anda luwes. Nah, nanti kalau ke depan kalian presentasi, sebisa mungkin bikin videonya luas ya. Nih, kalau saya pribadi saya merasa kaku ini ya, harus berbicara sendiri lewat video. Jujur ini dari kemarin saya berusaha untuk maksimal dengan metode pembelajaran seperti ini, tapi saya merasa kurang saja gitu. Enak langsung, tatap muka langsung gitu. Kita bisa hati ke hati, bisa eye contactnya itu bisa kita lihat gitu. Nah, kalau seperti ini bagaimana saya bisa melihat eye contact kalian ya? Nggak ada yang tahu. Mungkin malah kalian sambil dengerin ini sambil tidur ya, kan nggak ada yang tahu juga gitu. Pandangan ke audiens lawan bicara ini penting, tadi saya bilang eye contact ya gitu ya. Yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain jika dalam situasi berdebat misalnya. Kesediaan mengoreksi diri sendiri, keberanian mengemukakan pendapat, mimiknya tepat ya, ketika harus memberikan pressure, kita harus memberikan eye contact, mimik yang tepat ya. Tidak alay. Suara harus nyaring, pastinya ya. Kalau suara kita tidak keras, ya lawan bicara kita nggak dengar. Akhirnya nggak terjadi komunikasi dua arah yang baik. Kelancaran, relevansi, penguasaan topik itu penting ya, dan harus bertujuan. Anda berbicara itu pasti punya tujuan. Nah, kalau berbicara nggak punya tujuan, berarti orang gila. Dan saya pastikan jangan sampai menjadi bagian dari orang tersebut. Nah, gitu ya. Selanjutnya, aduh, benar. Selanjutnya adalah yang ketiga. Maaf. Ya. Kalian ada yang salah nih ya, bentar, maaf. Oh ya. Aduh, ini kenapa ini? Kita masuk ke yang ketiga, yaitu keterampilan membaca. Menurut klien dan kawan-kawan, membaca adalah suatu proses strategis interaktif di mana suatu informasi dari teks dan pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca mempunyai peran utama dalam bentuk makna. Jadi kalau kita bisa membaca, ya, berarti kita bisa mengkonvert apa yang ada dalam tulisan tersebut ke dalam sebuah konsep ya, konsep ada di benak kita gitu. Nah, antara menulis sama membaca itu lebih dulu membaca. Kenapa? Karena seorang penulis kalau mau menulis sebuah artikel, sebuah cerita, itu harus banyak referensinya ya, banyak referensinya dulu, sehingga nanti dari referensi-referensi itu
dia akan compile jadi satu dan akan keluar ide. Nah, dari situlah nanti akan ada supporting evidence, yaitu bukti-bukti yang akan menguatkan pendapatnya dia. Jadi tidak asal bunyi, tapi ada rujukan referensi yang dia bisa gunakan untuk memperkuat statementnya. Nah, tujuan membaca itu sendiri bisa menurut Rivers dan Temperley, kita bisa memperoleh informasi, fakta, gitu, berbagai petunjuk, nah untuk berkomunikasi meskipun secara tulis ya gitu. Kita mengirim seseorang dengan lewat surat misalnya, itu bentuk komunikasi meskipun secara lisan. Nah, WA juga bisa ya, kita membaca dari pesan yang tersampaikan dalam smartphone kita. Memprediksi dan menghibur diri ya. Kalau kita membaca novel romantis, komedi romantis misalnya, ini bisa menghibur diri kita. Tujuan membaca ya. Tujuan membaca itu bisa menemukan fakta, gagasan utama, menemukan urutan organisasi bacaan, bisa untuk menyimpulkan, mengklasifikasikan, membandingkan atau mempertentangkan. Nah, kalau kita baca resensi ya, resensi suatu buku misalnya atau suatu film, nah kita bisa bandingkan ya antara resensi yang oleh orang A dan orang B, itu bisa kita bandingkan, atau membandingkan produknya sendiri antara produk yang ada lewat novel dan juga divisualisasikan lewat film, apakah sama antara film yang di judul film yang berasal dari novel dengan hasil filmnya, apakah sama gitu. Seperti karya Andrea Hirata, Sang Pemimpi, dalam novelnya itu bagus, ternyata dikonvert ke dalam filmnya juga bagus. Jadi ada sinkronisasi di sana. Bisa kita bandingkan kekuatannya. Jenis membaca ya, ada membaca nyaring, membaca dalam hati yang terdiri dari membaca ekstensif, ada membaca survei. Ini ya. Kalau di tahun-tahun politik kita sering dipaparkan beberapa hasil survei yang terkadang kita juga bingung ya, mana kebenaran dari survei itu. Ya, survei A mengklaim mereka yang paling benar, survei B juga sama, sehingga jadi korban adalah para pembaca itu sendiri. Karena survei ini biasanya ketika di tahun politik itu banyak dorongan-dorongan dari kepentingan partai politik. Sebisa mungkin kita harus jadi mahasiswa yang cerdas, bisa memilah mana survei yang benar-benar kompeten, mana yang titipan dari seseorang atau yang berkepentingan. Ada yang membaca sekilas atau skimming, ada yang membaca dangkal juga. Nah, secara intensif ini dibagi menjadi beberapa ya, ada membaca telaah isi, membaca teliti, pemahaman kritis, ide-ide, dan telaah bahasa. Dia membaca bahasa dan sastra. Nah, kita nggak bahas bahasa sastra ya, karena kita lebih cenderung ke umum. Nah, ini dalam teknik membaca. Nanti kalau kalian pengen membuat makalah, jadi referensinya kita kumpulkan dulu. Nah, kita bisa gunakan beberapa teknik seperti ini. Ada 3 teknik. Yang pertama adalah teknik SQ3R atau SQ3R oleh Francis P. Robinson. Pertama adalah survei ya. Itu teknik mengenal bahan bacaan sebelum membaca secara lengkap gitu. Kita survei dulu ya, kita mengenal ini termasuk kategorinya apa ya gitu. Kita klasifikasikan ya. Questioning atau pertanyaan membuka, nah, kita bisa lihat apa peristiwanya, what, kapan kejadiannya, when, who, siapa saja pelaku yang terlibat dalam bacaan tersebut, where, di mana kejadiannya, dan how, bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Ini konsep questioning. And R itu reading, baru kita baca secara keseluruhan. And R berikutnya adalah recite atau recall, memperkuat pemerolehan dalam membaca, kita mengingat kembali, kita merujuk kembali. Dan R terakhir adalah review, kita ulangi, tentunya dengan kemasan bahasa kita sendiri ya, yang bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Namun ada 2 lagi yang
Teknik membaca yang sering kita pakai yaitu adalah skimming dan scanning ya. Skimming itu adalah membaca cepat dengan mengambil intisari bacaan ya. Hanya intisari yang kita lihat tanpa harus membaca secara keseluruhan. Nah, sedangkan scanning itu adalah teknik membaca untuk mendapatkan informasi tanpa membaca yang lain, hanya langsung ke masalah yang dicari. Biasanya lewat kata kunci ya. Kalau kita mau membaca tentang perkembangan COVID, nah tinggal kita lihat berapa jumlah korban yang terkonfirmasi positif, rentak usianya apa saja di daerah mana sajakah terjadi rentang yang paling tinggi. Itu scanning. Nah, keterampilan mikro dalam proses membaca, satu, kita harus bisa mengenali sistem tulisan yang digunakan. Otomatis kalau kita bahasa Indonesia pasti ya kenal lah dengan lambang-lambangnya gitu. Kita harus mengenal kosakatanya seperti apa, dan kita selalu perbarui ya. Kita perbarui perbendaharaan kosakata kita, karena bahasa itu kan progres ya, dinamis, tidak statis. Seringkali akan ada kosakata baru digunakan dalam masyarakat, sehingga kita harus selalu up to date dengan kosakata yang ada. Kita harus mampu mengidentifikasi topik gagasan lewat kata kunci tadi ya. Kita scanning. Kita juga harus mampu menentukan kata-kata ya, termasuk kosakata dan konteks yang penting ya. Kita harus bisa mengenali kosakata gramatikal seperti kata benda, kata sifat, kata keterangan, dan lainnya. Nah, ini kalau kita sudah bisa menguasai secara gramatikal bacaan seperti ini, nah kita bisa menentukan ide pokok atau gagasan lebih mudah gitu. Seringkali kita kalau mau bikin kalimat itu biar kelihatannya banyak, terus kita tumpuk-tumpuk ya. Kita tumpuk, kadang kita sendiri pun, ini subjeknya mana? Nah, nggak jelas. Nah, kita harus sebisa mungkin bikin sederhana dulu, baru kita elaborasi menjadi lebih panjang dengan memperhatikan fokus subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya mana. Yang berikutnya adalah menentukan konstituen dalam kalimat. Ya, tadi sudah saya sampaikan juga ya, sama. Maaf. Yang ketujuh, mengenal bentuk-bentuk dasar sintaksis atau gramatikal hampir sama. Merekonstruksi dan menyimpulkan situasi, tujuan, dan partisipan. Menggunakan perangkat kohesif, klasikal, dan gramatikal guna menarik kesimpulan-kesimpulan. Nah, semakin banyak kita membaca, tentunya akan semakin kemampuan kita akan semakin terasah untuk bisa menyimpulkan dari apa yang kita baca gitu. Karena saya percaya bahwa membaca itu adalah jendela dunia. Kamu tidak harus ke Amerika kalau pengen tahu tentang Washington DC ya. Dengan cara membaca, bisa membaca ensiklopedia, membaca berbagai macam artikel gitu. Jadi sebelum ke sana kita bisa mengunjungi lewat tulisan dulu ya, dengan membaca gitu. Yang berikutnya adalah mampu membedakan ide utama dari detail-detail yang disajikan ya. Jadi kalau dalam suatu bacaan itu harus ada ide pokok atau gagasan utama dan didukung dengan ide pendukung atau supporting ideas. Menggunakan strategi membaca yang berbeda terhadap tujuan-tujuan membaca yang berbeda. Seperti misalnya skimming untuk mencari ide-ide utama atau melakukan studi secara mendalam. Yang terakhir adalah keterampilan menulis. Nah, ini menurut saya itu keterampilan ini yang paling sulit ya. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Karena ini dipandang sebagai hierarki yang paling rumit dan kompleks di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa yang lainnya. Mengapa? Karena aktivitas menulis bukanlah hanya sekedar menyalin kata-kata, kalimat, frase, namun juga harus bisa menuangkan, mengembangkan ide pokok pikiran, gagasan, dan suatu struktur tulisan yang teratur, logis, sistematis,
sehingga mudah ditangkap oleh pembacanya. Nah, ini terbukti dari karya-karya, kalau kalian tahu J.K. Rowling ya. J.K. Rowling itu memproduksi hasil tulisannya dalam bentuk novel ya. Harry Potter itu sampai serialnya ke-7, 7 serial. Itu basically si J.K. Rowling ini bukunya ceritanya adalah fiktif alias khayalan. Nah, dari cerita khayalan inilah dia mengkonsep sesuatu yang tidak nyata dipadukan dengan sesuatu yang nyata. Kayak ada sekolah penyihir, nanti ada grading, ada leveling sekolah-sekolahnya, ada kelas 1 misalnya itu kayak Gryffindor, kayak Slytherin. Nah, itu juga bagus ya. Sebenarnya tidak ada sekolah penyihir seperti itu yang ada grading-grading tingkatannya seperti itu ya. Tapi kemampuan J.K. Rowling dalam mencampur adukkan antara fiksi dan non fiksi, meskipun konteksnya nanti tetap fiksi ya karena tidak nyata, itu jadi mahakarya yang sangat luar biasa dan menjadikan J.K. Rowling adalah penulis dengan honor tertinggi sedunia. Keren sekali ya J.K. Rowling ya, yang bermodal imajinasi tapi bisa menghasilkan pundi-pundi yang begitu banyak. Mana tadi? Tujuan menulisnya. Tujuan menulis untuk menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data maupun peristiwa ya. Contohnya seorang jurnalis, ini penting banget ya. Jurnalis itu harusnya independen ya, memberikan informasi, fakta, data di lapangan seperti apa. Semoga nanti kalian jadi jurnalis-jurnalis yang baik, yang ikut mengembangkan kemajuan bidang tulis menulis. Yang kedua, tujuan menulis adalah untuk membujuk. Melalui tulisan, penulis mengharapkan pembaca menyetujui atau mendukung yang dimaukan penulis. Ini adalah bentuk persuasi ya. Jika kamu ingin menulis sebuah promosi iklan ya, bentuk skenario yang seperti apa, itu harus benar-benar bisa menyentuh hati, pikiran kepada audiens sehingga mereka bisa membeli produk yang kalian tulis tadi. Nah, sebagai seorang pendidik ya, guru, dosen, peneliti, itu harus bisa memberikan tulisan-tulisan yang secara sistematis dan disampaikan oleh pembaca sehingga nanti bertambah wawasan, sehingga pembaca akan memperoleh wawasan, pengetahuan, ilmu ya. Dan pada akhirnya bisa menentukan perilaku seseorang. Yang terakhir adalah menghibur. Tulisan-tulisan yang dibaca oleh pembaca dapat menjadi penghibur untuk melepas ketegangan. Misalkan kamu membaca novel-novel komedi romantis ya, nah itu biasanya tidak hanya menghibur tapi juga baper, membawa perasaan. Tahapan menulis, kalau kamu pengen berorientasi menjadi seorang penulis, harus sudah tahu perencanaannya seperti apa, membuat karangannya, yaitu dengan cara satu, menentukan topiknya harus menarik, topiknya harus dikenal ya, terutama target pembacanya. Itu kita mau target pembaca yang seperti apa, anak-anak, dewasa, nah kita harus sudah bisa seperti itu ya. Proses penulisan, sebentar, itu ada draft kasar. Nanti setelah draft kasar itu nanti kita bisa melakukan revisi, kemudian kita editing. Setelah editing kita tulis kembali dan kita evaluasi kembali apa kekurangan dari tulisan tersebut. Terakhir, berikut ini adalah keterampilan-keterampilan mikro yang harus kalian punyai jika ingin memiliki keterampilan dalam menulis. Yang pertama adalah menggunakan ortografi dengan benar. Termasuk ini ada ejaan ya. Seringkali kalau ini akan dibahas kelompok berikutnya ya, tentang materi WB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ini harus benar ya. Apalagi kalau bahasa Inggris, satu huruf nanti bisa mempengaruhi satu kata, dan satu huruf bisa mempengaruhi benar tidaknya gramatikalnya. Bahasa Indonesia mungkin tidak seperti itu ya, tapi tetap ejaan adalah faktor yang penting. Memilih kata yang tepat, nah, diksi yang tepat sesuai dengan target pembacanya tentunya ya.
menggunakan bentuk kata dengan benar, mengurutkan kata-kata dengan benar, menggunakan struktur kalimat yang tepat dan jelas bagi pembaca, memilih genre jenis teks ya, genre tulisan yang tepat sesuai dengan pembacaan tuju. Nah, ini kalau sebenarnya kamu pengen nembak para anak muda ya, jadi bahasanya juga harus bahasa anak muda, disesuaikan dengan target pembacanya. Yang ketujuh, mampu mengupayakan ide-ide atau informasi utama didukung secara jelas oleh ide-ide atau informasi tambahan. Tadi sudah saya sampaikan ya. Mengupayakan terciptanya paragraf dan keseluruhan tulisan secara koheren, berkesinambungan, sehingga pembaca itu mudah mengikuti jalan pikiran atau informasi yang disajikan. Yang terakhir, membuat dugaan seberapa banyak pengetahuan dimiliki oleh pembaca atau sasaran mengenai subjek yang ditulis, dan membuat asumsi mengenai hal-hal yang belum mereka ketahui dan penting untuk ditulis. Jadi kalau kita bikin tulisan atau karya, itu harus kita ketahui sejauh mana pembaca mengetahui istilah-istilah tertentu ya. Kalaupun tidak tahu dan mereka belum mengetahui sama sekali, ya tugas kita adalah memberikan catatan kaki. Dulu sudah saya sampaikan ketika saya membaca beberapa karya novel Ernest Prakasa, itu ada banyak istilah-istilah yang cenderung Chinese gitu ya, yang digunakan oleh orang-orang Cina yang tinggal di Indonesia. Nah, mungkin bagi target pembaca yang non Cina itu mungkin tidak tahu apa maksudnya, kayak gocap, goceng, angpau. Nah, itu dengan asumsi membaca ada yang tidak tahu, maka tugas kita adalah memberikan catatan kaki. Nah, saya rasa demikian presentasi saya pada pertemuan pertama kali ini, dan saya masih membuka sesi tanya jawab nanti di kolom, bukan kolom komentar ya, di WA saja. Kita sesi tanya jawab di WA grup, dan ungkapkan apa yang ingin kalian ketahui ya gitu. Saya rasa cukup sekian dari saya. Sampai jumpa lagi dan sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.